Aku mau yang bagaimana yang harus aku kerjakan Tuhan. Bagaimana tuntunanmu, bagaimana firmanmu, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Itu yang aku butuhkan. Itu untuk anak-anak saudaraku. Ketika Anda dewasa, Anda akan dibawa pada satu pengalaman di mana harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Justru membuat Anda kelelahan dan tidak berdaya. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan membedah satu sisi dari berkat atau manfaat doa di dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Saudaraku, istilah bahasa roh memang ada di dalam Alkitab kita, tapi dari terjemahan bahasa aslinya glosolalia itu mestinya terjemahan lebih tepat adalah bahasa lidah. Tapi kita memakai istilah bahasa roh, it's okay, tidak masalah. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus berbicara tentang manfaat dari karunia bahasa roh dalam pengertian bahasa doa, dia banyak membahas, saudara, dan salah satu kalimat di dalam ayat 1 Korintus 14 itu dikatakan bahwa di ayat 18, saudara ya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi 1 Korintus 14 ini kan bahas tentang perbandingan bahasa roh dengan nubuat, fungsinya, kegunaannya. Karena doa dalam bahasa roh itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau bahasa roh yang merupakan karunia yang setara dengan nubuatan, itu harus ada yang menafsirkan gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang menafsirkan, itu berarti bahasa doa. Nah, kalau bahasa doa, Rasul Paulus berkata di ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ya, Paulus berkata bahwa aku akan berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Karena ketika aku berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah, maka rohkulah yang menyanyi, memuji, atau berdoa. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi bahasa roh di sini bagi Rasul Paulus adalah sesuatu yang sehari-hari. Nah, manfaat apa yang kalau saudara ngikuti pelajaran yang lalu memang sudah saya sebutkan berbagai manfaat, tapi kali ini kita akan fokus pada salah satu berkat atau manfaat dari praktek doa ya saudaraku ya, dalam bahasa lidah atau bahasa roh ini. Di dalam ayatnya yang ke-21, Paulus menyitir akan satu ayat di dalam kitab Nabi Yesaya. Dia sebutkan demikian. Ayat 21, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat ayat yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam ayat 21, ya 1 Korintus 14 ayat 21 itu sebetulnya terambil dari Yesaya pasal 28. Jadi di perjanjian lama, Nabi Yesaya mendapatkan akan ilham roh, wahyu dari Roh Kudus untuk menuliskan firman ini. Dan ini maknanya dalam dan luar biasa. Dan saudara, kali ini kita akan belajar ya, bahwa manfaat dari bahasa roh itu kan ada banyak ya. Ini salah satunya, luar biasa sekali. Kita lihat Yesaya 28 ayatnya yang ke-9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih.
dan yang baru cerai susu. Saudara, sampai di sini saya ngajak saudara merenung, menggali ayat ini. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kebenaran, nubuatan, pengetahuan, ya pengetahuan firman gitu ya, kepada anak yang baru cerai susu, itu kira-kira ngomongnya gimana? Mungkinkah kita berkata, ya kamu tanya Roh Kudus, kamu harus tahu akan bagaimana pimpinan Roh Kudus atas hidupmu? Kan tidak mungkin, saudara. Ini masih kecil. Lah, secara rohani juga demikian. Terhadap orang-orang Kristen yang belum akil balik, yang masih kanak-kanak, itu kita nggak mungkin berbicara akan hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, Rasul Paulus juga berkata pada jemaat Korintus bahwa kepadamu aku tidak bisa berbicara akan hal-hal yang rohani, karena kamu belum waktunya untuk bisa memahami akan hal itu. Nah, kalau kita lanjut di ayat 10 dari Yesaya 28, dikatakan sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Artinya apa? Anak-anak yang masih kecil, bahkan yang itu ya, baru disape, ini kan harus menerima perintah dari orang tuanya, tuntunan dari orang tuanya, itu nggak perlu dijelaskan mengapanya. Ya harus ini, harus itu. Kamu nggak boleh megang kompor yang menyala, hati mainan kompor nggak boleh. Kamu nggak boleh pegang-pegang kabel, sebab kalau kesetrum kena listrik berbahaya. Itu belum bisa kita ngomong bahwa listrik itu bisa membunuh dan sebagainya. Nggak bisa, nggak boleh, sudah. Harus begini, harus begitu. Mesti begini, mesti begitu. Jadi sebuah nasihat, bukan nasihat, saudara, perintah yang sifatnya itu mutlak harus ditaati tanpa pemahaman, tanpa ada mengapa begini, mengapa begitunya. Kalau sudah, ya kamu nambah ini, kamu harus di sini. Itulah anak-anak, saudaraku. Nah, kemudian di ayat 11, kalau kita lihat, ini yang disitir oleh Rasul Paulus tadi. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Saudaraku, banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mestinya ditinjau dari usia pengikutan pada Tuhan itu, dia sudah harus menjadi pengajar, harus menjadi guru-guru. Tetapi dia masih harus menerima susu, seperti anak yang baru disapeh tadi. Yaitu apa, saudara? Mintanya itu harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Itu saja yang dikejar. Kalau tidak ada jawaban, mereka akan gelisah. Padahal Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia itu harus terus berkembang. Hidup dipimpin oleh Roh itu kadangkala bukan harus begini, harus begitu. Tuhan akan memimpin kita case by case, kasus demi kasus, beda-beda. Nah, karena ketidaktahuan kita, ketidakberdayaan kita ini oleh Tuhan sebetulnya dituntun untuk masuk perhentian. Ya, di situ ya, di ayat 12. Kalau ayat 11 itu tafsir rohaninya dengan karunia bahasa roh, begitu ya, atau bahasa lidah. Ayat 12 itu masuk ke tempat perhentian. Itu menuntun, membawa masuk ke tempat perhentian. Sebab ada hal-hal di mana kita nggak bisa.
minta sebuah jawaban harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu nggak bisa, saudaraku. Kalau nggak bisa gimana? Mari kita berdoa seperti Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 8, ini saya ulang saudaraku ya, karena ini penting. Saya berharap saudara setelah mendengarkan pelajaran ini saudara dapat beroleh sebuah pewahyuan, sebuah pencerahan, dan saudara dapat dapat mempraktekkan dan melihat bagaimana manfaat yang luar biasa. Di dalam Roma 8:26, ini saya ulang lagi ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada saatnya kita ini nggak bisa mendapatkan jawaban harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nggak bisa. Kita cari pun jawabannya itu nggak datang-datang, saudara. Ada waktunya nanti. Itu yang namanya kita dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan. Demikian Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kok harus ini, harus itu? Harus berdoa bagaimana aja bingung, saudara. Saudara pernah ngalami akan situasi seperti itu? Saya berkali-kali, saudaraku. Dan saya tahu bahwa ayat ini harus kita praktekkan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tambah ya, dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Itulah bahasa roh atau bahasa lidah. Dan ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita ini orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena kita suci atau kudus, gak pernah berbuat salah, tetapi kita disucikan oleh darahnya. Kita adalah orang-orang kudus karena kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penebusan yang dia kerjakan di kayu salib. Nah, ayat 28 hasilnya, saudara. Kalau tadi itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah doa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, karena yang berdoa bukan aku lagi, tapi rohku, roh di dalamku yang berdoa. Rohku kan menyatu dengan Roh Kudus, saudaraku ya. Nah, itu yang berdoa. Nah, akal budi kita tidak berdoa, saudara. Kita nggak paham. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, akhirnya apa yang akan terjadi dalam diri kita ketika kita berdoa dengan cara seperti ini, saudaraku? Ayat 26 tadi, yaitu roh sendiri kita lepaskan untuk berdoa di dalam diri kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu, maka sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kadang-kadang ruwet dan membingungkan kita dan kita nggak tahu ini mau dibawa kemana, kita nggak ngerti. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pastikan saudara dan saya mengasihi Dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi masuk dalam rencana Tuhan, dan segala yang terbaik menurut Dia akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Caranya gimana, saudaraku? Inilah yang saya sebut masuk ke tempat perhentian. Apa yang disebut dengan katapausis atau tempat perhentian. Dulu ada ya pelajaran katapausis, saudara, berseri-seri. Saudara bisa cari. Nah, saya ulang ya, Yesaya 28 ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Jadi ini memang bahasa nubuatan ini sulit untuk dipahami. Jadi melalui logat ganjil, bahasa asing yang berbicara tentang bahasa roh atau bahasa lidah, orang-orang yang melakukan itu sesungguhnya mereka dibawa masuk, dituntun masuk ke dalam tempat
perhentian. Apa sih tempat perhentian? Tempat perhentian adalah kita berhenti, Tuhan yang bekerja. Kenapa kita berhenti? Karena memang kita sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kita nggak bisa lagi mendapatkan harus ini, harus itu, mendapat tuntunan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, sudah nggak bisa lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, maka manfaat dari bahasa lidah atau bahasa roh yang kita praktekkan, yang kita pakai untuk kita berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan itu, akan menghentar kita masuk ke dalam tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang lelah. Saudara, orang itu kalau cari hukum Taurat, apa yang harus aku perbuat? Kemudian mencoba melakukan. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Lelah, saudara. Ya, tetapi ketika kita masuk ke dalam tempat perhentian, maka bukan lagi aku, tapi Dia yang bekerja di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, dan Dialah yang mengambil alih dan bekerja. Nah, saudaraku, berilah perhentian kepada orang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Sayang dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Karena apa? Ngotot. Aku mau yang bagaimana yang harus aku kerjakan Tuhan. Bagaimana tuntunanmu, bagaimana firmanmu. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Itu yang aku butuhkan. Itu untuk anak-anak saudaraku. Ketika Anda dewasa, Anda akan dibawa pada satu pengalaman di mana harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Justru membuat Anda kelelahan dan tidak berdaya. Maka Anda butuh tempat perhentian, dan untuk masuk tempat perhentian kita berdoa. Dan doa apa kita nggak ngerti karena kita sudah tidak tahu harus berdoa seperti apa. Persoalan terlalu besar, terlalu overwhelm gitu ya, terlalu menguasai kita, udah menimpa kita, menindih kita, maka kita berdoa seperti Rasul Paulus. Aku berdoa dengan akal budiku. Akal budi sudah tidak bisa, maka aku berdoa dengan rohku. Saudaraku, doa dalam roh atau doa dengan bahasa lidah, dengan doa dengan akal budi, ini harus seimbang. Tuhan ingin kita berdoa dengan akal budi, kita memuji dengan akal budi, kita menyembah dengan akal budi, kita menyanyi dengan akal budi. Tapi Tuhan juga ingin kita belajar memuji, menyembah, dan berdoa dengan roh. Saudaraku, ini dahsyat karena itu akan menghentar kita masuk ke dalam kata posin, yaitu tempat perhentian, tempat peristirahatan. Berapa kali kita temui akan ayat-ayat yang berbicara, aku akan berperang, kamu diam saja. Nah, hal-hal itu tidak senantiasa, tetapi ada saat-saatnya, saudaraku. Kalau kita mau ekstrem ya, pokoknya semua Tuhan juga nggak benar. Ada kalanya kita dilatih, Dia melatih tanganku untuk berperang, ya. Dia yang membuat aku menjadi kokoh, menjadi kuat. Boleh, saudaraku. Tapi ada waktunya kita akan dibawa, kamu diam, aku yang akan bertindak. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan, ini waktunya sebetulnya kamu masuk perhentian. Maka ayat 13, saudara perhatikan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Lah, diulang lagi, saudaraku. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nah, akibatnya, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Karena Tuhan sudah ingin ambil alih, tapi mereka ngotot. Ya, karena kamu ngotot, kamu nggak mau nyerah, kamu nggak mau masuk perhentian, kamu nggak mau berhenti, kamu nggak izinkan aku yang ambil alih akan persoalanmu, maka ya sudah, harus begini, harus begitu, itu lagi, balik lagi. Taurat, saudaraku ya. Dan akibatnya sudah diperingatkan, nanti dalam berjalan, jatuh terlentang, luka, tertangkap, dan tertawan. Aduh, sedih. Setelah itu mereka stres. Aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah mati-matian, aku sudah, ya
Disuruh nyerah aja nggak mau. Untuk nyerah ada caranya. Doa dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Saya akan akhiri, saudaraku. Ini dalam Yesaya 30. Yesaya ini penuh dengan hikmat, saudara ya. Saya kira Nabi Yesaya sendiri nggak paham, tapi dia oleh ilham roh dia bisa menuliskan akan ayat-ayat ini. Coba kita lihat ya, Yesaya 30. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi syaratnya itu kamu bertobat aja. Kamu beresi. Kalau ada yang nggak benar, kamu sujud, kamu bertobat. Setelah itu diam, tenang. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Yang penting kamu punya iman, percaya. Terletak kekuatanmu. Jadi kekuatanmu bukan ketika kamu pencolotan, istilahnya lompat sana, lompat sini, lakukan ini, lakukan itu, tidak. Disuruh bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Di situ ada keselamatan dan kekuatanmu. Tapi kamu enggan, nah ini sedih saudara ya, sudah diingatkan enggan, nggak mau. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, karena memang terdesak saat itu saudara ya. Maka kamu akan lari dan lenyap. Jadi lari beneran tapi lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kemudian Tuhan mengatakan akan sebuah firman, kalau orang nggak mau berhenti, ini akibatnya. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Jadi udah memalukan sekali. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sudah habis. Udah nggak ada lagi kekuatannya. Ini Israel, saudaraku. Nah, kembali ke tadi, saudara ya, ke pasal 28 tadi. Jelas sekali ya. Jadi jangan sampai dalam berjalan jatuh telentang, luka, tertangkap, dan tertawan. Suruh tenang. Kalau ini saya kaitkan ya, dua ayat ini saya kaitkan ya. Yesaya 28 ayat yang ke 12 ini masuk perhentian dengan Yesaya 30 ayat 15 sampai 17 itu. Jadi kita ini bertobat, tenang, tinggal tenang, percaya, bertobat dan diam, kemudian mengizinkan roh itu mengambil alih. Jangan berhenti berdoa, saudaraku. Berdoa, tapi bukan lagi dengan akal budi, tapi berdoa dengan roh. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku bersyukur bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Jemaat Korintus, jemaat karismatik, ya sedikit-sedikit bahasa lidah, sedikit-sedikit bahasa roh. Paulus meluruskan, kamu paham apa enggak tuh bahasa lidah, bahasa roh itu sebetulnya tujuannya apa? Membangun diri sendiri, berkata-kata hal yang rahasia kepada Tuhan. Itu luar biasa, tetapi sebetulnya itu adalah cara untuk masuk ke dalam tempat berhentian. Kamu berhenti, Tuhan bertindak. Atau kamu mau bekerja terus, maka Tuhan yang berhenti, akibatnya itu tadi ya. Jatuh telentang, luka, tertangkap, dan tertawan. Saudara mau pilih yang mana, saudaraku? Ada saatnya kita akan dibawa ke situ. Dan kalau Tuhan bawa saudara untuk masuk dalam tempat perhentian, masuklah. Dan saudara akan melihat bagaimana kegenapan firman Tuhan terjadi. Seperti Israel. Aku yang berperang ganti kamu, kamu diam saja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.